Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Enggarwati Nur Azizah dengan NIM 190 30 20 40 58, Farhan Arafi Aldian Aji dengan NIM 190 30 20 40 86, Faradila Rahmanisih dengan NIM 190 30 20 40 87, Anindita Happy Indasari dengan NIM 190 30 20 40 90 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Kaitan Konservasi Sumber Daya Alam terhadap Tradisi Tegal Deso di Desa Banjarsari, Kecamatan Cermai, Kabupaten Gresik. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui tradisi Tegal Deso di Desa Banjarsari. Yang kedua, mengetahui kegiatan upacara Tegal Deso di Desa Banjarsari. Yang ketiga, mengetahui apa hubungan dari Tegal Deso dengan konservasi. Yang pertama adalah pendahuluan. Tradisi sedekah bumi merupakan salah satu bentuk ritual tradisional masyarakat di Pulau Jawa yang sudah berlangsung secara turun-temurun dari nenek moyang orang Jawa terdahulu. Di Kabupaten Gresik, tepatnya di Desa Banjarsari, tradisi tersebut masih rutin diadakan setiap tahunnya. Mereka meyakini manfaat dari pelaksanaan tradisi tersebut, sehingga mereka menjaga kelestariannya hingga saat ini. Hal menarik untuk dikaji dari tradisi sedekah bumi ini adalah adanya syarat khusus yang harus diletakkan di ancak dengan maksud atau tujuan di dalamnya. Kemudian adanya buah-buahan lain yang merupakan hasil panen dari masyarakat desa tersebut yang diletakkan di atasnya. Tradisi sedekah bumi di Desa Banjarsari disebut juga dengan Tegal Deso. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksploratif yang bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap tentang tradisi Tegal Deso di Desa Banjarsari, Kecamatan Cermai, Kabupaten Gresik. Untuk mempermudah penelitian dan memperoleh hasil yang maksimal, maka penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Dalam pengumpulan data yang dikumpulkan ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden dengan menggunakan wawancara dan observasi. Dalam tulisan ini, responden yang dimintai informasi yaitu perangkat Desa Banjarsari, sesepuh di Desa Banjarsari, dan warga Desa Banjarsari. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara terarah guna mendapatkan keterangan yang aktual dan positif dari responden sesuai dengan yang diteliti. Yang kedua yaitu dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data yang ada. Dalam tulisan ini, data-data yang dikumpulkan berupa foto-foto saat pelaksanaan Tegal Deso. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Tradisi Tegal Deso. Secara etimologi, Tegal Deso itu sendiri berasal dari bahasa Jawa yaitu Tegal yang berarti lapangan terbuka dan Deso yang berarti daerah atau desa. Sehingga apabila kedua kata tersebut dirangkai mengandung pengertian tanah atau kebun desa. Secara terminologi, Tegal Deso memiliki arti upacara adat yang diselenggarakan untuk memelihara bumi dan melestarikannya dengan sebaik mungkin agar memberikan hasil panen yang melimpah ruah.
Fakta-fakta dalam tradisi Tegal Deso di Desa Banjarsari adalah yang pertama, tradisi Tegal Deso di Desa Banjarsari merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan setelah musim panen. Yang kedua, tradisi ini merupakan warisan nenek moyang di Desa Banjarsari yang telah dilakukan secara turun-temurun. Yang ketiga, tradisi Tegal Deso dipercaya sebagai alat untuk ngeruat deso atau sebagai penangkis musibah yang akan menimpa pada desa. Kegiatan Tegal Deso di Desa Banjarsari. Yang pertama, tradisi upacara Tegal Deso di Desa Banjarsari biasa dilaksanakan pada bulan Selo atau bulan Jawa. Yang kedua, kegiatan ini berlangsung kurang lebih selama 2 hari. Yang ketiga, kegiatan Tegal Deso dihadiri oleh tokoh desa, pejabat pemerintahan, dan masyarakat yang masih meyakini perlunya melakukan kegiatan tersebut. Yang keempat, kegiatan dilaksanakan di Balai Desa Banjarsari. Kegiatan hari pertama, pelaksanaan upacara Tegal Deso, diawali dengan acara doa bersama atau istighosah. Kemudian, acara dilanjutkan dengan kegiatan ziarah dan bersih makam. Kegiatan hari kedua dilanjutkan dengan acara selamatan. Dalam tradisi sedekah bumi di Desa Banjarsari, selamatan yang dimaksud adalah seperti pengertian yang dijelaskan oleh Purwadi, yaitu setiap keluarga mempunyai kewajiban untuk meramaikan dengan membawa makanan apa saja yang mereka miliki. Sebagian masyarakat membawa tumpeng dengan lauk pauk yang beragam, seperti ayam, tempe, tahu, urap-urap, dan ada juga yang membawa buah-buahan dari hasil panen. Selain itu, terdapat rengginang yang cukup besar dan jajanan pasar. Kemudian semua yang dibawa oleh warga diletakkan pada ancak. Ancak terbuat dari kayu atau serupa dan telah dibentuk sedemikian rupa agar bisa digunakan untuk meletakkan tumpeng dan buah-buahan. Pada umumnya, ancak berbentuk segi empat dan memiliki 4 kaki. Kegiatan selamatan diisi dengan doa bersama. Beberapa permohonan doa yang dipanjatkan yaitu meminta keselamatan, kemudahan rezeki, dan terhindar dari segala macam bencana, sehingga masyarakat dapat hidup aman, tentram, dan damai. Setelah acara doa bersama selesai, isi ancak dimakan bersama-sama, sedangkan tumpeng yang telah dibawa ditukar dengan orang yang berlainan. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang membawa nasi tumpeng tersebut untuk membawanya pulang untuk dimakan bersama sanak keluarganya di rumah masing-masing. Pada malam hari, kegiatan acara penutupan Tegal Deso dengan menggelar pertunjukan wayang. Warga Desa Banjarsari meyakini bahwa pertunjukan wayang memiliki makna untuk ngruwat deso, yang berarti menolak bala atau sebagai penangkis musibah yang akan menimpa pada desa. Isi dari ancak bermacam-macam, di antaranya yaitu tumpeng. Tumpeng biasa dilengkapi dengan ayam, bandeng, tahu, tempe, dan urap-urap sebagai lauknya. Lalu pisang. Pisang merupakan buah yang harus ada dalam upacara Tegal Deso. Rengginang. Rengginang memiliki makna persatuan dan kerekatan tali persaudaraan. Bandeng. Ikan bandeng merupakan salah satu lauk yang terdapat pada tumpeng. Ikan bandeng di sini menjadi simbol hasil panen perairan warga. Jajanan pasar. Jajanan pasar bisa berupa kue basah, makanan ringan, dan minuman. Buah-buahan yang digunakan merupakan hasil bumi pertanian.
Ini adalah contoh dari ancak yang digunakan dalam tradisi Tegal Deso. Kaitan tradisi Tegal Deso dengan konservasi. Secara umum, konservasi mempunyai arti pelestarian, yaitu melestarikan daya dukung, mutu, fungsi, dan kemampuan lingkungan secara seimbang. Adapun tujuan konservasi, yaitu yang pertama, mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati sehingga keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia. 2. Melestarikan kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Nilai konservasi yang ada pada tradisi Tegal Deso yaitu warga desa Banjarsari menggunakan hasil panen yang berupa buah-buahan, khususnya pisang dan hasil panen perairan berupa ikan bandeng. Buah pisang yang selalu ada dalam upacara Tegal Deso, selain memberi makna Songgo Trimo atau harapan agar doa dan pengharapan warga diterima Tuhan Yang Maha Esa, juga mengandung nilai konservasi. Warga masyarakat secara tidak langsung ikut melestarikan jenis pisang yang ada di desa Banjarsari. Beberapa jenis pisang yang ada di desa Banjarsari menjadi terlindungi dan pemanfaatannya secara bijak. Sedangkan untuk hasil perairan, nilai konservasi terletak pada ikan bandeng yang digunakan untuk upacara Tegal Deso. Ikan bandeng yang harus selalu ada di setiap upacara secara tidak langsung membuat warga untuk selalu mempertahankan dan melestarikan ikan bandeng di desa Banjarsari. Kesimpulan dari presentasi yang kami susun, yaitu tradisi yang dijalankan oleh masyarakat Jawa, salah satunya yaitu sedekah bumi di desa Banjarsari, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yang menyebut sedekah bumi dengan sebutan tradisi Tegal Deso. Tradisi Tegal Deso di desa Banjarsari merupakan kegiatan tahunan warisan nenek moyang secara turun-temurun yang dilaksanakan setelah musim panen. Mereka percaya bahwa tradisi Tegal Deso memberikan manfaat kelancaran rezeki lewat kegiatan bertani. Tradisi upacara Tegal Deso di desa Banjarsari biasa dilaksanakan pada bulan Selok atau bulan Jawa. Pelaksanaan upacara Tegal Deso pada hari pertama diawali dengan acara doa bersama atau istighosah. Pada hari kedua, kegiatan dilanjutkan dengan acara selamatan. Pada malam hari, diadakan acara penutup dengan menggelar pertunjukan wayang. Tradisi Tegal Deso yang ada di desa Banjarsari, selain mengandung nilai budaya, juga mengandung nilai konservasi. Nilai konservasi yang ada pada tradisi Tegal Deso yaitu warga desa Banjarsari menggunakan hasil panen yang berupa buah-buahan, khususnya pisang dan hasil panen perairan berupa ikan bandeng. Ini adalah beberapa literatur yang kami gunakan dalam penyusunan artikel ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.